Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, aku ngeliat di sini ada sesuatu hal yang baik gitu ya dalam hidup kamu yang terjadi saat ini. Ya, kamu akan mulai merasakan cinta, merasakan nyaman, merasakan satu hal yang membahagiakan lah ya. Jadi di bulan ini kamu akan mulai merasakan hal itu ya. Apakah ini adalah bentuk keberuntungan kamu ataukah keajaiban yang kamu dapatkan di sini? Oke. Dan aku juga ngerasakan ya di sini kamu mulai merasakan ada tekad yang cukup kuat dalam diri kamu. Ya, ada kreativitas yang mulai muncul, dan itu adalah bentuk achievement, pencapaian kamu yang akan kamu tunjukkan bahwasanya aku berhak loh untuk memiliki ini. Aku berhak loh untuk membuat usaha aku bangkit atau berkembang lagi gitu ya. Jadi kamu ini punya tekad yang kuat, punya kekuatan, punya keinginan, harapan, dan ini bisa terwujudkan gitu loh. Ya, dan aku juga ngelihat kamu seperti sangat menghargai diri kamu. Jadi di bulan ini, jika kamu sayang pada diri kamu, jika kamu cinta pada diri kamu, ya buatlah ya diri kamu itu berharga. Dan jangan mudah disakiti lagi, jangan mudah dikhianati lagi, jangan mudah untuk jatuh lagi gitu. Walaupun jatuh ya kita bangkit lagi gitu ya. Karena aku ngelihat di sini kamu benar-benar merasa yakin bahwasanya kamu itu punya kestabilan untuk mengejar atau punya kekuatan untuk mengejar kestabilan. Baik itu kestabilan finansial, karir kamu ya. Apalagi ya mungkin sekarang ini banyak yang berharap ya kepada peluang mungkin untuk P3K ataupun yang lainnya ya. Semoga harapan itu akan bisa terwujud. Oke? Nah, aku dilihat di sini juga kamu akan merasa banyak orang-orang yang mulai care sama kamu. Banyak orang-orang yang mulai perhatian sama kamu di sini. Kenapa? Karena kamu itu seperti memiliki aura yang cukup luar biasa. Seolah-olah di sini ada takdir yang membuat kamu diarahkan, diberikan petunjuk di sini. Jadi apapun keadaan kamu saat ini, yakinlah itu akan berubah. Ya. Bagaimanapun kondisi kamu saat ini, yakinlah semua itu akan berbalik. Tapi jika keadaan kamu baik-baik saja, bahagia, ya semoga itu bisa kamu pertahankan. Ya. Dan aku ngerasa juga di sini beberapa dari kamu itu akan mendapatkan banyak keuntungan atau keajaiban atau seperti rezeki lah ya, rezeki yang berlimpah. Karena kamu mulai yakin pada diri kamu bahwasanya apa yang kamu lakukan itu bisa menghasilkan. Karena disinilah saatnya, di bulan inilah bulan yang benar-benar yang penuh berkah bagi kamu, yang harus kamu tunjukkan kepada siapapun kalau kamu itu bisa melakukan apapun untuk diri kamu, dan kamu punya kreativitas yang cukup luar biasa di sini. Dan itulah modal kamu untuk mencapai kesuksesan. Ya, kita coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca?
Fokus kepada kartu ini. Apakah yang akan terbaca? Nah, di sini ada victory, sebuah kemenangan. Jadi kamu akan apa ya? Akan mendapatkan sebuah kemenangan dalam segala hal. Baik itu memenangkan satu bisnis, memenangkan sebuah proyek, memenangkan hati seseorang, ya. Intinya ada kemenangan yang akan kamu raih di sini. Ada kemenangan yang benar-benar harapan kamu sejak lama. Aku pengen memenangkan ini. Memenangkan itu tidak hanya mendapatkan sesuatu hal yang berbentuk ya mungkin sebuah barang, benda, tapi juga harga diri, jabatan, begitu ya. Terus cinta, begitu loh. Ya, dan kekuatan. Jadi akhirnya kamu bisa juga memenangkan hawa nafsu, memenangkan segalanya yang hal negatif begitu. Oke? Jadi di sini benar-benar adalah suatu hal yang sangat positif ya yang aku dapatkan dari energi kamu. Dan ini jika kamu benar-benar ngerasakan aku harus bangkit, ya kamu maka akan bisa menyelesaikan semua hal-hal yang tertunda selama ini ya. Karena di sini juga ada harapan, ada the sun, ada clarity, sebuah harapan. Kamu akan makin bersinar di sini. Kamu akan makin bersinar. Nah, di sini aku juga ngelihat cahaya kamu itu kayak selalu memancarkan suatu kedamaian buat orang-orang di sekeliling kamu, dan memancarkan aura-aura positif sehingga banyak orang-orang ngerasa terketuk hatinya ya mungkin untuk memberikan sesuatu kepada kamu, ataukah apakah itu ke suatu kesempatan, apakah itu suatu peluang ya, dan itu benar-benar akan membawa keberuntungan bagi kamu ya. Dan aku ngerasakan di bulan ini kamu akan mulai makin bersinar, makin menampakkan ya sebuah cahaya terang. Aura kamu itu akan mulai bersinar di sini, oke? Dan aku juga ngelihat di sini kamu akan benar-benar berkelimpahan. Kamu akan dipenuhi dengan berbagai macam keajaiban ya. Kamu akan dipenuhi dengan berbagai macam kebahagiaan ya. Semoga ya, aminkan. Jika kita menciptakan itu semua, maka itu akan terjadi pada kita. Ini juga ada homecoming. Nah, beberapa dari kamu akan benar-benar ngerasa kembali kepada suatu keadaan dulu, di mana kamu dulu pernah sukses, pernah bahagia, dan lalu hancur. Nah, itu akan balik lagi. Itu akan kembali kepada kamu. Jadi ada sesuatu yang hilang dari diri kamu, itu akan kembali, walaupun dalam bentuk yang berbeda, ya. Atau bisa dikatakan di bulan ini kamu akan benar-benar bertemu dengan orang-orang yang merasa nyaman menurut kamu, atau teman yang kamu anggap dia adalah teman baik atau keluarga begitu ya, ada yang kembali kepada kamu. Kalau ini tentang cinta, apakah ada seseorang dari masa lalu yang akan kembali ya, atau dia ada yang pergi meninggalkan kamu dulunya demi untuk mencari kerja ya, lalu kembali dengan membawa keberkahan kepada kamu, dan itu cukup membahagiakan bagi kamu ya. Kita akan coba lihat dari percintaan kamu seperti apa di sini. Apakah yang akan terbaca dari percintaan kamu? Oke. Apakah yang terbaca? Fokus pada kartu ini ya, teman-temanku. Satu lagi. Ya. Wah, wedding lagi. Jadi beberapa dari kamu di sini ada yang ingin menikah, ya segeralah menikah. Jadi percintaan kamu di sini akan berakhir di pernikahan di sini. Bagi kamu yang mungkin sedang dalam proses pacaran, suatu hubungan ya, wow, luar biasa ya kartunya. Nah, kamu akan segera menikah. Jadi di bulan ini ada yang punya planning nih. Bisa jadi bulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau 1 bulan ke depan, kamu akan merayakan pernikahan. Nah, dan kamu juga akan berlibur, berbulan madu, ya. Ada sebuah cinta yang cukup luar biasa di sini yang kamu rasakan. Jadi di bulan ini
banyak hal yang terjadi dan itu di luar ekspektasi kamu, di luar prediksi kamu ya. Ternyata ini terjadi. Luar biasa. Oke? Nah, inilah yang membuat kamu makin bersinar. Aura kamu memancar dan akhirnya keajaiban ini datang dengan sendirinya ke kamu. Apalagi kamu yang sudah melakukan hal-hal yang positif di masa lalu. Kamu sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, berbagi, membantu banyak orang. Itu adalah kebaikan kamu. Dan akhirnya kamu mendapatkan balasan di sini, bertemu dengan orang yang tepat. Walaupun dulunya pernah mental kamu kayak dihancurkan, ya. Jiwa kamu seolah-olah kayak udah mati rasa gitu ya. Tapi saat ini kamu akan terlahir kembali. Kamu akan merasakan kebahagiaan itu kembali. Wedding di situasi ini akan membuat kamu merasa sangat bangga pada diri kamu. Aku bisa berada di titik ini sekarang. Begitu ya. Ini ada engagement. Nah, jika kamu yang mungkin yang masih pacaran, ya akan ada komitmen. Yuk kita pacaran. Atau kamu yang single nih, ada komitmen yang akan terjadi. Mungkin pacaran dulu, pendekatan dulu, berkenalan dulu, ya. Apakah di sini kamu yang berkenalan di sosial media kah? Atau berkenalan dari teman ke teman kah? Atau secara tiba-tiba bertemu di suatu tempat yang membuat kamu dengan dia saling nyaman, ya. Akhirnya ya udah, karena nyaman kita komitmen. Semoga aja ke depannya setelah kamu ngerasa cocok, ya. Jadi jangan ditunda-tunda, segeralah menikah gitu. Keep an open mind. Nah, di sini memang antara kamu dengan dia sepertinya ada perbedaan. Perbedaan usia kah? Perbedaan jarak? Perbedaan keyakinan? Tapi semua ini adalah hal yang akan menyatukan antara kamu dengan dia. Menyatukan perbedaan itu cukup unik ya. Itu akan membuat kita semakin bersemangat dalam menjalankan hubungan. Oke? Nah, di sini aku ngelihat kamu dengan dia itu saling mensupport. Ibarat kata itu ya saling memahami lah satu sama lain, saling mengerti dan menerima kekurangan masing-masing. Dan di sini aku ngerasakan juga ini ada energi masa lalu ya, yang seperti tercium ya di sini. Energi masa lalu. Kenapa? Karena kamu jauh berubah. Dulu mungkin kamu tidak punya apa-apa, kamu ditinggalin. Lalu di saat kamu makin bersinar, di saat kamu makin menunjukkan aura positif kamu, ya muncul dia ke hadapan kamu. Tapi ya bisa jadi itu karena jodoh, karena itu takdir gitu ya. Bisa jadi ya. Oke, kita akan coba lihat dari segi bahasa semesta buat kamu. Oke. Apakah yang akan terbaca? Empat kartu. Ya. Di sini aku ngerasakan ketika kamu ngerasa menemukan satu hal yang besar, kamu merasa ini adalah sebuah peluang kamu untuk membuat satu perubahan pada hidup kamu, dan akhirnya kamu punya keyakinan untuk merubah semuanya. Disitulah kamu akan tampak makin bersinar, tampak memancarkan aura positif kamu, ya. Dan juga aku ngelihat ketika kamu surrender, kamu akan menemukan suatu hal yang sangat menjaga diri kamu, dan kamu merasa semesta selalu aja berada di samping kamu, yang menjaga kamu dari segala hal buruk, yang menjaga kamu dari segala hal-hal negatif ya. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi kalau kita sudah capek, lelah, kita perlu surrender, ya surrender saja. Jangan kamu paksakan untuk bergerak, jangan kamu paksakan untuk berbuat apa-apa. Karena ya itu juga tidak akan membuahkan hasil. Karena kamu udah capek, energi kamu udah terporsir gitu ya. Sekarang saat kamu surrender, maka Tuhan yang akan menyelesaikan semua kerjaan kamu. Oke? Nah, di sini kamu memang sih ngerasakan adanya ketakutan. Di masa depan aku nantinya bisa nggak ya happy, bahagia, sukses. Nah, sekarang hilangkanlah kekhawatiran kamu. Karena di sini akan ada abundance, keberlimpahan. Kamu akan keberlimpahan. Apa yang kamu inginkan itu ya, itu bisa terwujudkan. Itulah bentuk keberlimpahan kamu di sini. Ya.
Dan di sini aku juga ngelihat, nah ini ketakutan tadi, kekhawatiran, hilangkan rasa itu, karena di sini kamu harus yakin bahwasanya keberlimpahan akan berpihak kepada kamu, keadilan akan berpihak kepada kamu. Di sini kamu akan benar-benar menemukan sebuah peluang dan kesempatan untuk bisa membuat diri kamu itu makin berkembang, makin bersinar. Oke, nah teman-temanku, jadi ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.